بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, duduk sejenak di majelis ilmu, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita tentang kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Terakhir sudah kita bahas tentang fawaidul ikhlas atau fadailul ikhlas, keutamaan-keutamaan dari ikhlas, faedah-faedah yang akan didapatkan ketika seseorang ikhlas lillahi ta'ala dalam amal salehnya. Sudah berapa kita bahas? Sudah berapa poin? 5. Barakallahu fiik. Angkat tangannya. Sebutkan, fadhal. Ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ketika seseorang ikhlas lillahi ta'ala di dalam amal salehnya, maka Allah azza wa jalla akan berikan keutamaan berupa pengampunan dosa bagi orang tersebut. Dalilnya tentang apa? Hadis baghaya min Bani Israel, hadis dari wanita pezina di Bani Israel, ma'ruf, luar biasa, yang memberikan minum seekor anjing, kemudian Allah azza wa jalla ampuni dosa-dosanya karena perbuatannya tersebut. Yang kedua, terhindar dari fitnah di atas muka bumi ini. Jazakallahu khair. Terhindar dari fitnah di atas muka bumi ini, karena kita tahu bersama fitnah di atas muka bumi ini itu sangat luar biasa banyaknya. Dari sekian banyak fitnah tersebut biasanya bersumber pada 2 fitnah, fitnatus syahwat atau fitnatus syubhat. Fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Orang-orang yang ikhlas, Allah azza wa jalla akan selamatkan dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini, dan ini kenikmatan luar biasa, masya Allah. Yang ketiga, dinaungi oleh Allah azza wa jalla, di bawah naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, itu didaungi di bawah arsy-Nya Allah tabaraka wa taala pada hari yang sangat luar biasa mencekamnya,
manusia akan tenggelam dengan niatnya masing-masing sesuai dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Ternyata ada manusia-manusia yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Salah satunya adalah 2 orang syahid bahasan kita. Yang pertama, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian syahid bahasan kita yang kedua, orang yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang hamba yang bangun di tengah seorang hamba yang berzikir di keheningan malam, kemudian air matanya berlinang, air matanya menangis. Lihat, dia mengingat Allah, berzikir ketika keheningan malam, ketika keheningan gak ada orang. Ini menunjukkan, kata para ulama, keikhlasan dirinya, keikhlasan orang tersebut. Sudah kita bahas 2 makna dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, apa? Ganjaran yang besar lah. Lebih tepatnya amalan orang-orang ikhlas yang sifatnya duniawi akan Allah berikan ganjaran pahala besar. Sifatnya duniawi, tapi karena keikhlasannya Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran pahala yang luar biasa besarnya. Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran pahala yang luar biasa besarnya. Yang terakhir, yang kelima, ikhlas membantu mewujudkan cita-cita. Jadi hadis A'rabi yang ikut perang kemarin saya salah sebut, bukan perang Uhud di situ, tapi perang Khaybar. Hadis Arab Badui ini nih, A'rabi ini ketika ikut perang karena Khaybar ini di bentengnya banyak. Disebutkan ada sekitar 7 atau 9 benteng. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat berperang, kemudian menang, berperang lagi. Nah, salah satunya hadis atau Arab Badui ini meninggal ketika salah satu perang Khaybar di benteng, salah satu benteng Yahudi tersebut. Ternyata tepat seperti yang dia inginkan. Dia mengatakan apa? Saya enggak ingin ini wahai Rasulullah. Sambil memegang apa? Ghanimah yang dibagikan oleh Nabi. Saya masuk Islam, hijrah ke kota Madinah, berjihad bersamamu bukan gara-gara ini. Bukan gara-gara apa? Ghanimah, harta rampasan perang, tidak. Tapi saya masuk ke dalam Islam, ikut jihad dengan dirimu agar anak panah menembus leherku ini. Menembus leherku ini. Kemudian apa? Dengan itu aku mati, masuk surga. Apa kata Nabi? In tasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang engkau cita-citakan. Allah pun akan jujur kepadamu. Nah, kita sering nggak jujur sama Allah nih, ikhwan. Engkau jujur pada Allah, ucapanmu benar, Allah pasti akan berikan apa cita-citamu. Terjadi lagi perang, dan ternyata benar ketika dihadirkan Arab Badui tersebut, Rasul bertanya, apakah dia dulu orang yang ngomong seperti itu? Na'am ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa kata Nabi? Sadaqallah fasadaqah. Dia telah jujur kepada Allah, maka Allah jujur kepadanya. Allah berikan apa cita-citanya? Mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengkafani dengan jubahnya. Rasulullah SAW mendoakan langsung. Rasul mendoakan, menyolatkan langsung. Salah satu doanya, wahai ya Allah, ini adalah hambamu yang keluar hijrah dan berjihad karenamu di jalanmu ya Allah. Dan aku bersaksi tentang itu. Bayangkan Rasul mengatakan aku bersaksi tentang itu. Rasul yang sholatkan langsung, bayangkan Arab Badui tersebut. Nah, ikhlas itu mewujudkan cita-cita. Makanya saya sering katakan apa? Cita-citalah setinggi langit ya ikhwan. Masalah akhirat, perhatikan. Kita biasa masalah dunia doang cita-citanya nih, betul ya? Cita-citanya setinggi luar biasa ya ikhwan. Kalau kita ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan untuk mencapai cita-cita tersebut. Walaupun mungkin di kepala manusia itu mustahil. Walaupun di kepala manusia itu mustahil. Tapi kalau ikhlas, Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan untuk jalan ke situ. Ini 5 keutamaan ikhlas yang kemarin sudah kita bahas. Yang ke-6. Hari ini ke-1, jumlahnya yang ke-6 semua.
Keutamaan ikhlas yang selanjutnya, yang keenam, menjadikan amalan yang kecil menjadi besar. Tu'azzimu 'amal as-saghir. Menjadikan amalan yang kecil menjadi besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan. Wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Ia mendapati dahan pohon yang berduri ada di tengah jalan. Jadi satu orang lagi jalan, tiba-tiba dia melihat apa? Dahan pohon di tengah jalan berduri. Fa'akharahu, maka orang itu menyingkirkan dahan pohon yang berduri tersebut. Gampang susah? Butuh traktor buat nyingkirin mungkin? Butuh alat berat untuk menyingkirkan dahan pohon. Subhanallah, lihat dahan pohon yang berduri di tengah jalan dia singkirkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasyakarallahu lahu. Allah azza wa jalla berterima kasih kepadanya, faghafara lahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Dari hadis ini kan banyak luar biasa pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya apa? Amalan yang kecil itu bisa jadi besar luar biasa. Di antara sebabnya karena keikhlasan seseorang. Di antara sebabnya karena apa? Keikhlasan seseorang. Amalan yang besar bisa jadi kecil, bahkan gak bernilai sama sekali. Kenapa? Gak ada keikhlasan dalam amal tersebut. Antum membantu dakwah miliaran rupiah, triliunan rupiah, tapi membantu dakwah itu untuk dipuji orang. Ada artinya haba'an manthura, itu jadi debu yang berterbangan. Ada seseorang menyingkirkan gangguan di jalan, contohnya dahan pohon yang berduri ini, tapi ikhlas dia lakukan itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Allah azza wa jalla berterima kasih kepadanya dengan mengampuni dosanya. Bayangkan ikhwan, bagaimana luar biasanya apa? Keikhlasan ini menjadikan amal yang kecil menjadi besar. Allahu akbar. Karena itu Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Keikhlasannya jelas, niatnya benar, niatnya lurus. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Dan bisa jadi amalan yang besar jadi kecil karena niatnya. Allahu akbar. Ajib ini ikhwan. Ini pelajaran besar luar biasa bagi diri kita semua nih. Dan yang kemarin sudah kita bahas. Hadis apa? Baghaya min Bani Israel. Hadis wanita pezina yang memberikan minum apa? Seekor anjing. Wanita pezina, bayangkan, bukan wanita pernah berzina, tidak. Tapi memang kerjaannya tukang zina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah azza wa jalla ampuni dosa-dosanya karena memberikan minum seekor anjing. Maka perhatikan baik-baik kata para ulama. Yang menjadi standar ukuran itu bukan hanya kuantitas. Kuantitas terkadang penting, tapi bukan itu yang paling terpenting. Yang penting apa? Kualitas dari amal saleh itu. Memberikan minum seekor anjing, semua orang bisa. Menyingkirkan gangguan dari jalan, dari dahan pohon, semua orang bisa, saya yakin, subhanallah. Tapi enggak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa ikhlas ketika melakukan itu. Nah, ini yang saya katakan kemarin. Sampai-sampai para ulama mengatakan seandainya satu amal salehku ikhlas, Allah terima, najaut. Aku selamat dunia akhirat itu. Selamat aku dunia akhirat. Tapi yang jadi masalah kita tidak tahu secara pasti apakah amalan tersebut ikhlas atau tidak. Walaupun lisan kita mengucapkan apa? Saya ikhlas Pak Ustadz. Tapi yang ternyata yang dinilai bukan lisan tapi apa? Hati.
Betul ya? Enggak, saya ikhlas Pak Ustaz. Yang dinilai ternyata oleh Allah Azza wa Jalla masalah ikhlas ini bukan amalan lisan tapi amalan hati, itu ikhlas. Karena itu jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Sebagaimana jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ini penting nih, kawan. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Gampang susah senyum ya kan? Hah? Harus bayar mahal nggak senyum? Gratis, betul. Tapi ternyata bagi sebagian orang Allah nggak berikan taufik dirinya untuk senyum kepada orang lain. Sahih? Betul? Bagi sebagian orang senyum ini susahnya luar biasa. Ini lihat, Allah nggak kasih taufik dirinya untuk dapatkan pahala dari gratis loh senyum, betul ya? Belum yang lain nih. Allah nggak berikan taufik kepada dirinya untuk bisa beramal saleh walaupun itu sekecil apapun, apalagi yang besar. Perhatikan baik-baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Dan saya sering katakan ini, subhanallah. Ahlus sunnah wal jamaah hum a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Yang mengatakan saya ahlus sunnah, cirinya dua nih. Harus ada ciri dua ini. Yang pertama, hum a'lamuhum bil haqqi. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang al-haq, kebenaran. Kenapa? Karena selalu berdalil, gak ikut-ikutan orang. Selalu berdalil ketika ini melakukan sesuatu amalan, kan gitu. Maka orang yang paling mengetahui al-haq, kebenaran, itu pasti ahlus sunnah. Nah, ini penting nih kawan. Jadi bukan hanya ngikutin orang, bukan hanya ngikutin mungkin adat istiadat, ngikutin nenek moyang, ngikutin logika kita semata, tapi apa? Mengikuti dalil. Sehingga orang yang paling mengetahui tentang al-haq, kebenaran. Yang kedua apa? Wa arhamuhum bil khalqi. Dan yang paling kasih sayang kepada makhluk. Paling kasih sayang kepada makhluk. Berarti apa ikhwan? Semakin kita ngaji, harusnya semakin kasih sayang kepada manusia. Ini penting nih ikhwan nih. Semakin kita nuntut ilmu agama, harusnya semakin berakhlak mulia, bukan sebaliknya. Semakin nuntut ilmu agama semakin galak kepada orang. Salah ini. Berarti kan baik-baik ini. Ini ada yang salah berarti, subhanallah. Harusnya apa? Dua ini harus menonjol bagi dirinya. Dia orang yang paling mengetahui kebenaran karena selalu berdalil, dan dia adalah orang yang paling berkasih sayang kepada makhluk. Paling kasih sayang kepada makhluk. Kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, kenapa? Karena kita sayang kepada manusia. Kita menginginkan manusia mendapatkan apa yang kita sudah dapatkan dari hidayah taufik, hidayah sunnah, kan gitu. Dan ketika seorang berdakwah seperti ini pasti banyak tantangannya. Maka di situ diwajibkan sabar, diwajibkan lemah lembut, kan gitu. Memberikan tasamuh kepada orang, memaafkan orang, kan gitu ya. Mempermudah orang, bukan malah mempersulit. Rasul mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit manusia. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar apa? Yang membuat orang lari. Semakin kasih sayang kepada makhluk, perhatikan nih. Maka semakin kita ngaji, ikhwan, harus semakin apa? Lemah lembut kepada manusia. Harus semakin berakhlakul karimah. Harus semakin memberikan kemudahan kepada orang. Harus semakin memberikan kebaikan kepada orang. Itu mental kita harus seperti itu, ikhwan. Bukan sebaliknya. Semakin ngaji, malah kemudian semakin apa? Memberikan keburukan kepada orang. Ini salah nih, subhanallah. Ini contoh aja. Senyum, subhanallah. Karena saya sering dapatkan ini, subhanallah. Ustaz,
Emang kalau saya yang penampilan saya begini nggak boleh disenyumin Pak Ustadz ya? Orang nanya kepada saya, bayangkan, emang kenapa penampilan antum? Anda bilang, enggak, kayaknya saya diliatin dari ujung pala sampai ujung kaki sih Pak Ustadz. Saya mau datang kajian diliatin, malas akhirnya Pak Ustadz. Bayangkan ikhwan, gara-gara seperti itu orang kabur. Hati-hati nih, subhanallah, penting luar biasa saya sampaikan ini. Saya diliatin dari ujung pala sampai ujung kaki, besok-besok nggak usah datang lagi deh Pak Ustadz. Bayangkan. Harus apa? Sambut orang dengan wajah ceria, senang, dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang baik, permudah orang. Itu akhlak, ikhwan. Agama Islam ini agama akhlak luar biasa menonjolnya. Perhatikan baik-baik ini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kalian meremehkan sekecil apapun perbuatan kebaikan, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Allahu Akbar. Sebagaimana sebaliknya, jangan pernah meremehkan apa? Perbuatan dosa sekecil apapun. Ini banyak nih menghinggapi hati orang-orang yang belajar tauhid nih. Oh, saya kan tauhid itu udah bagus Pak Ustadz, manhaj saya sudah lurus Pak Ustadz. Nggak apa-apalah buat dosa sedikit-sedikit. Subhanallah. Terus orang yang bertauhid nggak bisa masuk neraka karena dosanya? Orang yang bertauhid nggak bisa masuk neraka karena dosa besarnya, karena durhakanya kepada Allah. Berarti kan ini bisikan syaitan lagi nih. Udah ente sudah ngaji tauhid, manhaj ente sudah lurus, diampuni sudah semua, walaupun ente berbuat ini nggak apa-apa dikit-dikit. Hati-hati nih ikhwan, hati-hati luar biasa nih. Perhatikan baik-baik nih. Ini biasanya menghinggapi, dibisiki oleh syaitan bagi orang yang ngaji apa? Tauhid nih, hati-hati. Bukan ngaji tauhidnya salah ya, akhirnya mikirnya salah nih, bukan. Ngaji tauhid jelas bagus, subhanallah, bahkan itu yang paling utama. Tapi jangan sampai bisikan syaitan ini masuk ke kepala dan hati kita nih, sehingga ujung-ujungnya apa? Meremehkan maksiat, meremehkan perbuatan dosa kecil. Nggak ada sifat para sahabat Nabi meremehkan dosa hatta kecil, nggak ada tuh. Bukan sifat orang soleh seperti itu. Bukan sifat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Perhatikan. Kita kembali ke sini. Salah satu syahid dari bahasan kita adalah bagaimana ikhlas itu akan menjadikan sesuatu yang kecil itu jadi besar. Kecil bayangkan jadi besar. Allahu Akbar. Maka saya sering katakan kepada siapapun, jangan pernah meremehkan, ini real langsung ya, guru yang mengajarkan antum tentang baca huruf hijaiyah. Guru ngaji. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Berapa banyak masyarakat kaum muslimin melihat orang yang jadi guru ngaji ini pandang sebelah mata doang nih. Betul? Oh, cuma guru ngaji. La ilaha illallah, cuma guru ngaji. Bayangkan ikhwan. Para ulama sampai mengatakan apa? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan diriku satu huruf, aku akan menjadi budaknya. Satu huruf, bayangkan. Satu huruf. Berapa huruf kita dapatkan dari para guru kita? Dan apa rasa terima kasih kita kepada mereka? Bukan huruf, berapa ayat, berapa hadis, berapa ilmu yang kita dapatkan dari para guru kita. Mana adab kita kepada mereka? Salah satu contoh ini nih, guru ngaji, betul ya? Guru ngaji kita, Allahu Akbar. Banyak yang mengesampingkan nih. Ente belajar agama nih mau jadi apa sih? Paling ujung-ujung jadi guru ngaji. La ilaha illallah. Ini terjadi loh. Yang ngomong seperti ini kaum muslimin. Itu yang membuat hati kita miris tuh seperti itu tuh. Padahal subhanallah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sampai mengatakan apa? Wahai para orang tua, jangan kalian kalah dengan para guru TK yang mengajarkan suratul Fatihah kepada anak-anak kalian, sehingga anak-anak kalian bisa menghafal surat Al-Fatihah tersebut dan selalu dibaca dalam sholat mereka. Jangan kalian kalah dengan guru-guru TK tersebut. Berarti maksudnya apa? Kita yang harus dapatkan pahala jariah itu tuh. Ini ternyata bagaimana kita bisa mengajarkan anak dan istri kita masalah yang benar, contohnya surah Al-Fatihah, kalau kitanya masih kosong. Betul ya? Kalau kitanya nggak tahu tentang bagaimana tata cara baca Al-Quran yang benar, kan gitu. Perhatikan baik-baik, subhanallah.
Ini penting luar biasa nih. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan bagi guru ngaji tersebut yang dengan bimbingan mereka seseorang bisa ngaji Al-Quran, seseorang bisa mengetahui tentang apa? Huruf hijaiyah dan seterusnya. Jangan pernah anggap remeh ini. Apalagi ketika orang itu ngajarin lagi kepada orang lain, orang itu ngajarin lagi kepada orang lain. MLM syariah nih. Betul ya? Benar nih, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Orang yang hartanya setinggi langit lagi, subhanallah, enggak ada Rasul mengatakan khairukum, enggak ada. Tapi orang yang mengajarkan Al-Qur'an walaupun huruf hijaiyah tadi Rasul katakan khairukum. Bayangkan, mana lebih mulia di pandangan Allah? Orang yang tadi guru ngaji mungkin, yang notabene dalam pandangan manusia dianggap sebelah mata, atau orang yang kaya raya tapi sama sekali nggak bisa ngaji. Bisa difahami ya kawan? Perhatikan nih, karena banyak pandangan masyarakat melihat sebuah kesuksesan, keberhasilan dari kacamata duniawi doang. Yang ujung-ujungnya jadi kacau tuh, naudzubillah. Ikhlas akan menjadikan sesuatu yang besar, yang kecil menjadi besar luar biasa, dan itu jelas karena keikhlasan seseorang. Dan saya sering katakan, jangan hanya melihat dari amalan zahir, amalan yang terlihat, tapi yang menjadi penentu tidak lain tidak bukan adalah apa? Amalan hatinya, keikhlasannya, niatnya lurus atau tidak. Yang ke-7, ikhlas menjadi sebab keselamatan dari berbagai macam kesulitan. Ikhlas menjadi sebab keselamatan dari berbagai macam kesulitan. Jadi orang-orang yang ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan selalu berikan jalan keluar, keselamatan bagi segala macam ujian, cobaan, musibah, kesulitan dalam hidup kita. Dan kita hidup di atas muka bumi ini nggak mungkin lepas dari ujian ya kawan. Tidak mungkin lepas dari ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yubtala ar-rajul bihasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulbah, apabila agamanya kuat memang, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ujian dirinya lebih kuat. Tapi ingat ya, yang Allah berikan bukan cuma ujian cobaannya, tapi juga apa? Kunci jawabannya Allah kasih dengan syarat bertakwa kepada Allah. Fa in kana dinuhu riqqah, apabila agamanya itu lemah, maka seseorang akan diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Wa ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Dan seseorang senantiasa akan Allah berikan ujian, cobaan bagi dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia keluar dari dunia ini nggak bawa dosa sama sekali. Di antara manfaat dari ujian, cobaan, musibah. Orang-orang yang ikhlas ketika Allah berikan ujian kepadanya, musibah kepadanya, cobaan kepadanya, ingat, bukan cuma ujiannya berat, tapi Allah Azza wa Jalla juga akan berikan apa? Jalan keluar dari ujian tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi mikirnya jangan sebaliknya ya kawan ya. Pak Ustadz, kalau orang agamanya kuat Pak Ustadz, ujiannya berat Pak Ustadz, berarti saya sedang-sedang aja Pak Ustadz. Agamanya ya bagus juga enggak, buruk juga enggak Pak Ustadz. Ini pakai ijtihad sendiri nih. Pakai ijtihad sendiri itu subhanallah. Yang saya katakan tadi, yang Allah berikan bukan hanya ujiannya tapi juga apa?
jalan keluarnya, kunci jawabannya Allah kasih, kan gitu. Salah satunya adalah ikhlas. Ketika orang tersebut selalu ikhlas di dalam amal salehnya, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam jalan keluar dari segala macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Hadisnya ma'ruf atau dalilnya ma'ruf. Dari hadis 3 orang yang terkurung dalam gua. 3 orang yang terkurung di dalam apa? Gua. Hadis Muslim, Masya Allah. Hadis yang luar biasa panjangnya. Disebutkan, intalaqa thalathatu rahatin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabit ila ghar fadakhalu. Ada 3 orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul menceritakan nih, sebelum kalian ada 3 orang zaman dulu nih yang berangkat untuk berpergian. Ketika malam hari tiba, mereka terpaksa untuk masuk ke dalam gua. Karena zaman dulu nggak ada hotel ya kawan. Zaman dulu nggak ada losmen, nggak ada ini, subhanallah. Di mana ketika malam, ya di situ biasanya menginap, kan gitu. Salah satunya masuk ke goa. Masuklah 3 orang ini kemudian ke dalam goa. Ketika mereka masuk ke goa tersebut, tiba-tiba jatuhlah batu besar yang luar biasa yang menutupi semua pintu goa itu. Nggak ada celah sedikit pun untuk keluar, tidak ada. Jadi niatnya untuk nginap, malah Allah berikan ujian. Betul? Perhatikan ya kawan, ini penting nih. Ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di atas muka bumi ini biasa datangnya tiba-tiba. Makanya ujian kesabaran itu berat ya kawan. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu kapan datangnya. Beda kalau antum ujian misalnya di sekolah atau di kampus, betul ya? Minggu depan ujian. Atau sudah ada kaldik ini, misalnya kalender pendidikan. Bulan ini ujian tengah semester, bulan ini ujian akhir semester. Udah enak tuh, betul ya? Atau gurunya ngomong minggu depan insya Allah kita ujian. Belajar dulu sistem kebut semalam, betul ya? Tahu. Tapi ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu nggak tahu sama sekali kita. Tidak tahu sama sekali kita, subhanallah. Contohnya ini, niatnya mau nginep di goa itu, Allah kasih apa? Ujian. Ujiannya nggak main-main lah ini. Tertutupnya goa tersebut dari batu besar yang tidak bisa mereka geser sama sekali batu itu. Di kepala kita, di logika kita, selamat atau enggak? Logika kita, selamat atau tidak? Hatta sekarang lagi, antum punya HP, nggak bisa nelpon, insya Allah, nggak ada sinyal, betul ya? Di logika manusia habis sudah, nggak bisa diapa-apain, didorong nggak bisa sama sekali. Logika manusia habis. Apa maksudnya? Ujian yang Allah berikan kepada kita, terkadang di kepala kita ini nggak ada jalan keluarnya. Sini nggak bisa mentok, sini nggak bisa mentok, sini nggak bisa. Kenapa? Karena akal manusia ada batasannya. Sama seperti mata manusia ada batasannya. Saya nggak mungkin bisa ngelihat orang di belakang saya. Sebagaimana mata, akal juga seperti itu. Akal kita ada batasannya. Ada ranah-ranah yang nggak bisa kita masuki. Coba tadi bayangkan. Manusia mikirnya terkubur di apa? Gua tersebut sudah mati sudah. Nanti gimana mau ngubungin orang, nggak bisa. Mau teriak tidak kedengaran sama sekali. Ya terkadang Allah Azza wa Jalla berikan ujian dalam kehidupan kita kayak gini nih. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, kalau kita hanya mengandalkan otak kita semata, logika kita, saya pintar, saya ini, nggak ada Allah dalam kehidupan kita, habis selesai itu. Tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita. Perhatikan, ini penting nih, kawan. Karena banyak saya lihat orang-orang subhanallah, hatta dia sudah ngaji lagi, lebih mengandalkan apa? Dirinya, kehebatannya, akalnya. Ini salah besar ini. Kalau nggak bergantung kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, itu pasti sebuah kehinaan dalam hidup kita. Nih ujian yang kepala kita nggak bisa sudah. Gimana caranya? Satu-satunya itu. Makanya kata para ulama apa? Ketika seseorang diberikan ujian, yang ujian tersebut menjadikan dadanya sempit,
Ujian yang ujian tersebut menjadikan orang tersebut tidak bisa berpikir sama sekali dari pikirannya. Maka yakinlah, biasanya manusia akan kembali kepada Allah fitrahnya. Dengan syarat fitrahnya masih lurus, masih bagus. Karena kalau fitrahnya udah nggak bagus, baliknya bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Manusia juga. Ke dukun, betul ya? Ke fulan, ke sini, ke situ, bukan kepada Allah. Tapi kalau fitrahnya masih bagus, dia akan kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Contohnya Quraisy, Ikrimah bin Abi Jahal contohnya itu disebutkan ke Habasyah ketika Fathu Makkah karena takut apa? Dibunuh oleh kaum muslimin, diombang-ambingkan luar biasa di tengah lautan, berdoa secara khusus langsung ikhlas sama Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Turun dari apa? Kapal tersebut, Ikrimah Allah berikan hidayah. Allah Azza wa Jalla yang memberikan jalan keluar kepada diriku ketika ombak itu sedang luar biasa di lautan. Harusnya Allah Azza wa Jalla selalu yang aku sembah ketika aku sampai di daratan. Allah berikan hidayah. Padahal sebelumnya memusuhi Islam luar biasa tuh. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal tuh. Jadi sahabat Nabi yang luar biasa, Masya Allah. Ini menarik nih, subhanallah. 3 orang ini terkurung dalam gua, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian apa? Mereka berkata satu dengan yang lain. Apa perkataan mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Allahu akbar. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita semua nih dari batu besar ini kecuali ketika kita semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh kita. Kata para ulama, amal saleh kita yang jelas yakin ikhlas dan Allah terima. Nah, ini disebutkan oleh para ulama salah satu tawassul yang masyru'. Salah satu tawassul yang disyariatkan di dalam Islam adalah bertawassul dengan amal saleh kita. Yang kita yakin amal saleh tersebut ikhlas diterima oleh Allah. Ya Allah, kalau amalan ini ikhlas karenamu ya Allah, tolong keluarkan aku dari ujian cobaan ini ya Allah. Nah, ini boleh. Ada beberapa tawassul yang masyhur, salah satunya ini nih. Maka 3 orang tersebut menyebutkanlah satu-satu dari apa? Amal saleh yang mereka yakin amal saleh diterima oleh Allah, ikhlas karena Allah. Yang pertama mengatakan, faqala rajulun minhum, salah satu dari mereka mengatakan, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah tua dua-duanya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak pernah memberikan susu di malam hari kepada siapapun sebelum orang tuaku minum. Tidak aku berikan kepada keluargaku, aku berikan kepada budakku. Jadi kebiasaan orang ini, dia pulang cari kerja, ketika pulang ke rumahnya kemudian dia perah susu, yang paling pertama dia kasih sama orang tuanya. Ini penting nih ikhwan, para laki-laki terutama nih, jangan ketika menikah baktinya hilang sama orang tua. Ini salah nih, subhanallah, salah besar nih. Jangan ketika menikah seakan-akan lepas dari penjara. Ini salah besar, subhanallah. Terutama para laki-laki nih, subhanallah. Laki-laki luar biasa pentingnya. Dia harus tetap berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Hatta perempuan dia tetap harus apa? Berbakti sama orang tuanya, tapi jelas berpindah. Yang tadinya Allah Rasulnya orang tua menjadi Allah Rasulnya kemudian suaminya, baru orang tua kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki jangan dibalik, Allah Rasulnya istri baru orang tua. Salah ini, perhatikan baik-baik nih. Orang tuanya dulu yang pertama, dari makhluk ya maksudnya. Maka kemudian orang ini berdoa kepada Allah, aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku dan budakku. Kemudian pada satu hari kata dirinya, aku mencari kayu bakar. Ketika aku pulang sudah larut malam. Kedua orang tuaku sudah tidur. Aku tetap melaksanakan tugasku memerah susu tersebut, dan aku menunggu di samping orang tuaku. Ini amalan gak sembarangan nih kawan. Ini kita belum tentu bisa lakukan ini nih. Aku tetap menunggu di samping kedua orang tuaku yang sedang tidur. Aku berharap di tengah malam orang tuaku bangun, sehingga aku berikan yang paling pertama susu ini tetap kepada kedua orang tuaku. Padahal anakku menangis di sampingku. Wah, luar biasa, Masya Allah. Dan Allah takdirkan orang tuanya bangun ketika subuh, fajar. Berarti apa?
semalaman megang tadi tuh. Allahu Akbar ya. Luar biasa, Masya Allah. Apa kata orang ini? Maka aku berikan minum susu tersebut kepada kedua orang tuaku, baru kemudian keluargaku. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, kalau aku lakukan itu karenamu ya Allah. Kalau aku lakukan perbuatan itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu karenamu ikhlas ya Allah, tolong keluarkan kami dari ujian batu ini ya Allah. Maka ternyata bergeser batu itu. Saya mau tanya, masuk akal? Masuk akal? Ini yang kata para ulama, yang paling pertama dalam Islam bukan akal tapi iman. Betul? Iman yang paling pertama. Bukan berarti agama Islam gak masuk akal, bukan. Tapi yang paling tinggi di dalam keimanan atau di dalam Islam adalah iman yang bicara, baru akal. Jangan dibalik. Wah, kalau syariat gak masuk akal saya gak mau. Siapa Anda? Subhanallah. Siapa Anda? Lebih hebat akal Anda daripada Nabi Muhammad SAW? Lebih hebat akal Anda daripada para sahabat, daripada para ulama terdahulu? Gak mungkin. Iman yang paling pertama itu. Akalnya jangan dibuang. Akalnya digunakan untuk memahami syariat Allah dan Rasulnya. Kalau seakan-akan ketika dia berpikir ada yang bertentangan dengan akalnya, ketahuilah syariat gak mungkin salah, akal saya ada batasnya. Selesai. Itu kaidah tuh ya dalam kehidupan seorang muslim tuh. Karena saya banyak temukan orang-orang apa? Gara-gara akalnya yang sempit, menolak azab kubur, menolak na'udzubillah min dzalik, menolak hadis ahad sebagai perkara akidah. Siapa ini? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Tergeserlah pintu gua, tapi sedikit, nggak bisa keluar tetap. Orang yang kedua berkata, Allahumma kanat li bintu ammi, kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, aku punya anak dari pamanku, berarti sepupu ini ya. Anak dari pamanku, sepupu berarti bukan mahram. Perhatikan baik-baik nih kawan, banyak yang salah di sini nih. Anak dari pamanku, seorang wanita yang aku mencintainya. Yang aku mencintainya, bahkan wanita yang paling aku cintai ini. Fa'aradtuha an nafsiha, dan aku menginginkan dia untuk menjadi istriku. Tapi ternyata famtana'at minni. Dia menolakku. Dia menolakku. Ingat ya kawan ya, jangan peribahasa kita dipakai nih. Cinta ditolak apa? Kan ini terjadi nih kawan. Ini terjadi sebelum saya pernah ada kasus satu laki-laki datang ke pasar perempuan, ditolak. Laki-laki ini kaya raya. Satu orang laki-laki lain datang kepada perempuan ini, diterima. Yang tadi yang pertama nggak terima. Kenapa saya ditolak? Kenapa dia diterima? Kenapa diterima? Singkat cerita, laki-laki inilah na'udzubillah min dzalik mengerjai tanda kutip perempuan ini. Hingga ketika hari pertama, perempuan ini kemudian jadi apa? Sakit kulit. Yang hari pertama mungkin belum parah. Tapi ketika tambah hari, kulit dari perempuan tersebut seperti batik, tahu. Jadi kan sihir ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Datang ke dukun supaya apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Ini benar ternyata, ini bukan peribahasa doang, ternyata cinta ditolak, dukun bertindak ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika apa? Wanita ini menolakku hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai beberapa tahun berlalu. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Tiba-tiba ketika beberapa tahun berlalu, datanglah wanita ini kepadaku. Kenapa? Butuh. Penting nih. Jangan seperti ini sebenarnya. Jangan ketika kita butuh semuanya jadi halal. Ini nggak boleh, ini perhatikan, ini pelajaran besar luar biasa. Wanita ini datang butuh uang, maka aku berikan kepada wanita tersebut 120 dinar. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia mau tidur dengan diriku, zina. Berapa 120 dinar? Supaya antum tahu nih, bukan 120 ribu. 120 ribu sih gampang dari dompet keluarin. 1 dinar itu kurang lebih
2,5 juta kalau nggak salah. Hah? Betul ya? 100 berarti kalau 100 dinar 250 juta tambah 20, hah? 300 juta lebih mungkin, betul ya? Kasih 300 juta lebih dengan syarat ente mau zina dengan diriku. Karena terpaksa wanita ini apa? Sudah sudah. Ketika laki ini menceritakan, ketika aku sudah berada di atasnya, wanita ini mengatakan apa? Bertakwalah engkau kepada Allah. Subhanallah. Ini bedanya orang dulu sama orang sekarang nih. Betul ya? Kalau orang sama bertakwa pada Allah, nggak ada urusan. Lihat, makanya kata para ulama apa? Ketika ada orang mengatakan kepada diriku bertakwa anda kepada Allah, itu seluruh urat-urat dalam tubuh itu merinding, kata para ulama. Wanita ini mengatakan itu, bertakwa engkau kepada Allah. La uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Pernikahan maksudnya, bukan berzinahan seperti ini. Maka ketika dia mengatakan, wanita ini mengatakan, tubuhku gemetar. Ini iman yang bicara nih, iman. Jadi bukan berarti orang bertakwa nggak pernah melakukan dosa, perhatikan nih. Tapi penting ini, orang bertakwa ketika mau terjatuh dalam dosa diingatkan langsung apa? Balik, langsung sadar. Bukan tanggung deh Pak Ustadz. Kan ada orang-orang seperti saya katakan, ini nggak boleh nih antum nih, ini dosa nih. Ya udah dia Pak Ustadz, udah tanggung Pak Ustadz. La ilaha illallah, dosa tanggung, gimana cerita dosa tanggung ini? Ya mau dicelupkan ke neraka tanggung sebentar gitu diangkat, nggak bakal mau kan gitu. Hatta sedetik nggak bakal mau dicelupkan ke neraka dia. Hati-hati nih, sadar langsung balik kepada Allah. Ini apa laki-laki ini nih. Maka apa? Gemetar tubuhku. Kemudian apa? Aku berikan dia 120 dinar tersebut, pergi silahkan, padahal dia wanita yang sangat aku cintai. Nah, 300 juta lebih dikasih, nggak dapat apa-apa. Tapi dapatnya apa? Pahala. Kenapa? Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu dosa, kemudian dia tinggalkan dosa itu karena siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla akan berikan satu pahala full bagi dirinya. Ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi. Keluarkan kami dari kesulitan kami ini ya Allah. Bergeser lagi pintu gua tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga, qala tsalits, Allahumma inni istajartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Aku memperkerjakan banyak orang, kemudian aku sudah memberikan haknya pada para pekerja tersebut kecuali satu orang. Satu orang ini tiba-tiba pergi entah kemana. Maka kemudian apa? Upah dari pekerja yang satu orang tersebut aku putar, dan Allah takdirkan apa? Dari modal yang kecil tersebut menjadi besar luar biasa. Padahal bukan uang dirinya. Uang siapa? Uang pekerja itu kan gitu. Dia putar sampai disebutkan apa? Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Aku putar modalnya tersebut sampai dapat harta yang banyak luar biasa. Apa itu? Harta yang banyak tersebut disebutkan satu lembah isinya onta, sapi, kemudian kambing dan juga budak. Ini harganya nggak main-main nih kawan. Onta, sapi, kambing, budak, satu lembah. Satu lembah. Tiba-tiba datanglah orang tersebut menagih, wahai fulan, mana upah kerjaku yang dahulu aku belum ambil? Maka aku menunjukkan itu tuh, semua yang ada di lembah itu punyamu. Maka orang itu kaget mengatakan, wahai fulan, jangan engkau mempercandai diriku. Dia nggak percaya. Maka diceritakan, ketika engkau pergi aku putar modalmu sampai satu lembah itu tuh, isinya onta, sapi, kambing, budak, satu lembah. Maka kemudian dia membawa itu semua tanpa dia berikan satu pun gak disisain. Subhanallah. Kira-kira kelantum gimana tuh ikhwan? Bayatu gitu tuh. Satu agak disisain, subhanallah. Dia bawa semua itu. Ya Allah, kalau aku lakukan itu semua karenamu ya Allah, keluarkan kami dari kesulitan ini. Maka bergeser pintu gua tersebut, bisa keluar 3 orang itu. Syahid dari bahasan kita adalah 3 orang ini, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah,
kalau yang aku lakukan itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari kesulitan ini. Nah, ini diantara fawaidul ikhlas nih ikhwan. Di antara keutamaan ikhlas tidak lain tidak bukan adalah menyelamatkan seseorang dari berbagai macam kesulitan yang menimpa. Menyelamatkan seseorang dari berbagai macam kesulitan yang menimpa. Karena itu kata para ulama, kita harus punya amalan-amalan yang hanya diri kita dan Allah yang mengetahui. Orang lain gak boleh tahu. Harus ada. Tapi gak semua jelas. Contoh untuk mengaji seperti ini kan gak mungkin gak ketahuan orang. Sholat berjamaah ke masjid gak mungkin gak kelihatan orang. Tapi ada amalan-amalan yang bisa apa? Hanya saya dan Rabb saya yang tahu. Contoh sedekah, contoh khalwat, berkhalwat dengan Allah, betul ya? Contoh di sepertiga malam bangun, contoh menangis karena takut kepada Allah, contoh puasa sunnah, contoh zikrullah, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Itu banyak luar biasa amalan-amalan yang bisa kita lakukan hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kenapa? Biasanya ini lebih ikhlas. Biasanya ini lebih mudah untuk menjaga apa? Keikhlasannya. Sehingga nantinya mungkin di kemudian hari Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepada kita, kita bisa bertawassul dengan amal saleh tersebut agar Allah Azza wa Jalla lepaskan kita dari kesulitan tersebut. Ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Yang ke-8, ikhlas adalah sebab kemenangan umat. Ini menarik nih ikhwan. Ikhlas adalah sebab kemenangan umat. Dari hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan juga yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtaghuni ad-du'afa, carikan untukku orang-orang lemah di antara kalian. Orang-orang lemah, orang-orang miskin di antara kalian. Kata Rasulullah SAW, cari orang-orang lemah, fakir, miskin di antara kalian. Kenapa? Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Karena sesungguhnya kalian diberikan rizki dan ditolong, dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla karena sebab orang lemah di antara kalian. Karena sebab apa? Orang lemah di antara kalian. Perhatikan, jangan salah memahami hadis ini ya. Jangan salah memahami hadis ini. Tertolongnya dan kemenangan kaum muslimin bukan dari sebab zat, kedudukan ataupun kehormatan orang yang lemah. Saya ulang, tertolongnya kemenangan kaum muslimin bukan dari zat dan juga kedudukan orang yang lemah di antara kaum muslimin. Tidak. Bukan karena zatnya, bukan gara-gara mereka miskin Allah tolong, bukan karena itunya. Tapi karena apa? Disebutkan oleh para ulama, karena ibadah mereka, doa mereka, keikhlasan mereka. Karena hadis ini, ada hadis yang lain yang menjadi penjelas dari hadis ini. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sunan Nasa'i juga, silsilah hadis as-sahihah. Disebutkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummah bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menolong umat ini dengan sebab orang lemah di antara mereka. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nah, ini bedanya nih. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Karena doa mereka, salat mereka, keikhlasan mereka. Nah, perhatikan ya, saya ulang. Sebab kemenangan umat, sebab tertolongnya kaum muslimin bukan gara-gara kaum muslimin banyak yang miskin,
Bukan gara-gara kaum muslimin banyak yang fakir, banyak yang lemah. Bukan itu. Tapi apa? Apa yang dilakukan oleh orang lemah itu? Apa yang dilakukan mereka? 3 dalam hadis ini. Doa, salat, ikhlas. Faham? Doa, salat, dan juga apa? Ikhlas. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menukil perkataan Imam Ibnu Battal. Penjelasan lebih luar biasa nih. Penafsiran makna hadis ini adalah orang-orang lemah itu biasanya jauh lebih ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Biasanya mereka lebih khusyuk di dalam berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena tidak terdapat dalam hati mereka ketergantungan terhadap perhiasan duniawi. Allahu Akbar. Ini ajib nih kan. Ini menarik nih, subhanallah nih. Jadi bukan gara-gara mereka miskin, bukan gara-gara mereka fakirnya, tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka Allah berikan takdirkan mungkin miskin, fakir, mereka sabar akan takdir Allah. Dan mereka masih tetap apa? Beribadah kepada Allah. Mereka tetap doa hanya kepada Allah. Bahkan mereka khusyuk luar biasa ketika mereka beribadah kepada Allah. Dan mereka ikhlas ketika mereka beribadah kepada Allah. Nah, karena amalan ikhlas itulah yang Allah berikan pertolongan. Loh, kenapa bisa begitu Ustaz? Naam, berapa banyak orang-orang kaya malam mau tidur masih mikirin tentang apa? Fulus, betul. Masih ngitungin hartanya berapa, keuntungan gimana nih, kan gitu ya. Ada yang tidak, betul. Tapi banyak luar biasa Allah nggak berikan taufik untuk bisa harta kekayaannya dia pegang, dia yang kendalikan. Tapi dia yang dikendalikan oleh harta itu. Ini yang bahaya nih. Ini bahayanya di dunia nih kawan. Tapi kalau dia seorang yang kaya tapi dia pegang hartanya, dia kendalikan dunianya, oh ini the best nih. Ini the best nih. Dia akan memberikan banyak kebaikan kepada orang dengan hartanya itu, kan gitu ya. Contohnya Abu Bakar, contohnya Abdurrahman ibn Auf. Tapi nggak semua orang Allah berikan taufik ini nih, betul? Tambah lagi kita biasanya lebih lemah dalam masalah harta ini, betul? Betul nggak? Jangan pakai nggak mau ngaku antum, subhanallah, betul udah subhanallah. Dompet antum ada 50 ribuan baru luar biasa, baru dari bank, wanginya beda, masya Allah. Ada 2 ribuan lecek, mana yang disedekahkan? Hah? Yang baru luar biasa, wangi beda, wanginya masya Allah. Itu disimpan baik-baik, subhanallah. Gak usah 2 ribu, 50 ribuan baru sama 50 ribuan lecek, mana yang sedekahkan? Tetap 20 ribuan lecek, tetap 50 ribunya kagak, subhanallah. Terkadang kata para ulama, bahkan tersering manusia ternyata terkalahkan dengan dunianya, menjadi budak dunianya. Sehingga ketika dia sholat, Allahu Akbar, yang difikirkan kepalanya duniawi. Ketika dia mau doa kepada Allah, dia mau nangis mungkin, yang difikirkan di kepalanya duniawi. Dan itu berbeda dengan orang-orang miskin. Biasanya saya katakan ya, nggak semua jelas, subhanallah. Contoh, ada seseorang lulus dari kuliah, ngelamar kerjaan ini nggak dapat, ngelamar kerjaan ini nggak dapat, ngelamar sini nggak bisa, nggak tembus, wah lama luar biasa. Sehingga orang ini bangun di tengah malam doa sama Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kerjaan yang nikmat, mapan, dan seterusnya. Allah kabulkan doanya di dunia, dikasih kerjaan yang luar biasa mapan, masya Allah. Saya mau tanya, masih sholat malam? Hah? Alasannya banyak biasa tuh. Saya kan pagi kerja Pak Ustaz, nanti saya ngantuk di kantor gimana Pak Ustaz? Saya nggak mau. Poinnya bukan itu. Terkadang manusia Allah berikan kesempitan bisa dekat kepada Allah. Dan terkadang manusia Allah berikan keluasan jauh dari Allah. Sahih? Makanya yang paling penting bukan apa? Bukan kesempitan atau keluasan, bukan miskin atau kaya, bukan waktu yang sempit atau waktu yang luang. Apakah Allah berikan ketakwaan atau tidak sama kita? Itu yang jadi masalah. Kita sering minta kepada Allah, ya Allah kasih aku kekayaan ya Allah. Kasih aku kaya terus tuh.
Ada kalau antum lihat ada video orang depan Ka'bah orang Afrika, ya Allah fulus ya Allah fulus. Apa ini fulus? Sampingnya apa? Doa ente minta ilmu yang bermanfaat, ente minta ini. Fulus. Pertanyaannya adalah apa? Siapa yang akan bisa menjamin ketika Allah berikan kekayaan kepadanya dia masih dekat kepada Allah? Siapa yang bisa jamin? Bukan berarti kemudian tidak boleh meminta kekayaan, tapi tambahkan itu. Ya Allah berikan kekayaan kepadaku dan berkahilah apa yang kau berikan kepadaku. Ini zen baru, kan gitu ya? Ya Allah berikan kekayaan kepadaku agar aku bisa berkhidmat kepada kaum muslimin dengan hartaku. Wah ini mumtaz, masya Allah. Tapi kalau cuma kekayaan untuk memperkaya diri, nggak ada akhiratnya sama sekali, ini bahaya nih, subhanallah. Maka yang paling terbaik jelas apa? Ridha akan takdir Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Memang ada sebagian orang yang Allah berikan kekayaan dan dia bisa memegang kekayaannya sehingga benar-benar bermanfaat bagi kaum muslimin kekayaannya tersebut. Tapi ada sebagian orang lemah akan kekayaan itu sehingga Allah berikan pas-pasan saja sudah. Kalau enggak, jauh dia dari Allah Azza wa Jalla. Syahid bahasan kita adalah disebutkan bahwa orang-orang lemah tersebut bukan karena zat dan kedudukannya mereka menang atau mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, tapi karena apa? Karena amalan soleh yang mereka lakukan, doa, sholat, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jauh ketergantungan hatinya dari duniawi biasanya orang-orang seperti ini. Syahid dari bahasan kita adalah mereka adalah orang-orang saleh. Karena itu banyak para ulama yang ternyata Allah berikan ujian kepada mereka dari kemiskinan. Ada juga para ulama yang Allah berikan ujian mereka dari kekayaan. Ada juga para ulama yang Allah berikan ujian kepada mereka dari jabatannya. Ada. Kan gitu. Apakah kemudian satu tercela satu enggak? Enggak. Pasti ada kelebihan satu dengan yang lain. Yang paling penting tadi itu, apakah Allah berikan ketakwaan bagi mereka kepada mereka atau tidak? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, hadis ini menjelaskan bahwa kemenangan yang dimaksud hanyalah dengan sebab doa orang-orang saleh, bukan dengan sebab zat dan kedudukan mereka. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui, memahami bahwa maksud dari tertolongnya kaum muslimin dengan orang-orang saleh adalah dengan sebab doa, salat dan keikhlasan mereka. Dan banyak juga ulama yang menjelaskan masalah ini. Yang kesembilan, di antara fawaidul ikhlas adalah sebab husnul khatimah. Sebab husnul khatimah. Allahu akbar. Jadi kita pasti menginginkan ini, ikhwan, kenikmatan paling besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah Azza wa Jalla wafatkan hamba tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Ini kenikmatan paling besar. Kenapa? Karena ketika Allah berikan husnul khatimah kepada seseorang, kedepannya akan jauh lebih mudah insya Allah. Ini gerbang alam akhirat nih. Kalau gerbangnya masuknya nikmat, kedepannya insya Allah akan jauh lebih mudah biasa dia jalani. Husnul khatimah. Ini kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Salah satu caranya adalah ketika orang tersebut ikhlas di dalam amal salehnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innal 'abda sesungguhnya hamba Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, tiba-tiba hilang sebentar. Sesungguhnya hamba Allah tabaraka wa ta'ala la ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli al-jannah. Allahu akbar. Ada seorang hamba Allah Azza wa Jalla, menurut pandangan manusia dia mengamalkan amalan penghuni surga. Menurut pandangan siapa? Manusia. Wah, ini luar biasa, orang yang saleh banget nih. Salat, puasa, sedekah. Menurut pandangan manusia ini amalan surga semua, luar biasa nih.
Tapi apa kata Nabi SAW? Wa innahu lamin ahlin nar. Tapi ternyata sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Amalannya manusia yang lihat, ini amal saleh. Ini amal yang bisa mengantarkan orang ini ke surga. Tapi apa kata Nabi? Wa innahu lamin ahlin nar. Tapi ternyata orang ini ternyata penghuni neraka, kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'malu fima yara an-nas 'amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Sebaliknya ada seorang hamba menurut pandangan orang ini melakukan amalan penghuni neraka. Sebaliknya berarti ini, oh ini amalan penghuni neraka luar biasa nih. Semua amal buruk, maksiat, dosa dan seterusnya. Namun ternyata apa? Allah takdirkan dia menjadi penghuni surga. Kemudian Allah tutup dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tutup dengan mengatakan apa? Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya, ujungnya. Allah berikan husnul khatimah atau Allah berikan su'ul khatimah kepada seseorang. Bisa jadi kita melihat misal seseorang yang Masya Allah luar biasa, amal solehnya luar biasa, kok ditutup dengan keburukan ya kelihatannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, seseorang yang berbuat maksiat, dosa dan seterusnya, kok kita lihat kelihatannya penutupnya bagus, Masya Allah ya. Ini kita nggak tahu nih kan, perhatikan baik-baik. Kita tidak tahu dengan apa Allah Azza wa Jalla menutup akhir hayat kita. Jangan pernah ujub. Jangan pernah bangga akan diri kita, bangga akan amalan kita. Jangan pernah pongah akan diri kita masing-masing. Hati-hati, subhanallah. Karena kita tidak tahu sama sekali Allah Azza wa Jalla menutup diri kita dengan apa. Gak tahu, subhanallah. Dalam hadis yang lain yang menjadi penjelas, lebih jelas lagi loh hadis ini nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak memisahkan antara dirinya dan surga kecuali cuma sahasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni neraka. Fayadkhuluha, Allah masukkan dia dalam neraka. Na'udzubillah. Ada paling tidak ada 5 penjelasan dari hadis ini. Salah satunya kata para ulama, ada riwayat lain, riwayat Abu Dawud yang menjadi penjelas dari hadis ini. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Ada tambahannya. Sesungguhnya ada seorang hamba Allah, seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Salah satu maknanya apa? Dia ketika beramal, manusia ngelihatnya saleh, tapi hatinya penuh dengan riya. Hatinya penuh dengan ketidakikhlasan ketika dia beramal saleh. Manusia ngelihatnya apa? Wah, orang saleh luar biasa nih. Ini kalau meninggal nih pasti surga nih, kan gitu ya. Tapi manusia nggak tahu hati manusia. Manusia hanya bisa ngelihat zahir, menilai zahirnya seperti apa. Nggak tahu hatinya. Ternyata apa? Orang tersebut hatinya dipenuhi dengan riya ketika dia beramal. Salah satu makna hadis ini. Sehingga apa? Ketika di akhir hayatnya, na'udzubillah min dzalik, Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dirinya dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti sebaliknya tuh ikhwan. Mafhum dari hadis ini apa? Orang-orang yang selalu di dalam keikhlasannya ketika dia beramal saleh, maka itu di antara bisyaratul khair, tanda-tanda kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla akan menutupnya dengan husnul khatimah kepada dirinya. Luar biasa, Masya Allah nih. Husnul khatimah, ini kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai seorang hamba, Allah akan pergunakan hamba itu. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya,
Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mempergunakan hamba itu? Apa maksudnya Allah akan mempergunakan hamba itu? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah Azza wa Jalla akan berikan taufik kepada orang ini untuk terus bisa beramal saleh sebelum Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya di atas muka bumi ini. Ini Allah cintai orang ini. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang banyak ketika Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita nuntut ilmu seperti ini, ikhwan. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan syukur yang sebanyak-banyaknya ketika Allah berikan kemudahan-kemudahan kita beramal saleh. Semoga itu bisyaratul khair, semoga itu tanda-tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mencintai diri kita sehingga Allah berikan taufik kemudahan-kemudahan kita untuk bisa beramal saleh sebelum kita menjelang ke wafat kita nantinya, subhanallah. Yang terakhir, yang ke-10, di antara keutamaan keikhlasan adalah sebab Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala sampai tak terbatas. Sebab Allah melipat gandakan pahala tak terbatas. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala sampai apa? Tak terbatas. Hadits ma'ruf insyaallah rawahu Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas salah satunya riwayat ini, ada banyak riwayatnya. Salah satu dari Ibnu Abbas, hadits qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, thumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskannya, menetapkannya. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu 'inda hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak mengerjakannya, maka akan dicatat dirinya mendapatkan satu pahala kebaikan full tanpa dikurangi. Wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia berniat dan dia amalkan. Dia berniat kebaikan, kemudian dia amalkan kebaikan itu. Katabahu Allah Azza wa Jalla 'indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, saya mau tanya. Pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu, yang menentukannya apa berarti? Salah satunya ini, ikhlasnya. Semakin ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah, semakin Allah akan berikan ganjaran pahala luar biasa besar. Satu, karena keikhlasannya. Semakin dia ikhlas ketika dia beribadah, semakin Allah akan lipat gandakan pahalanya luar biasa besarnya. Satu. Sebab pertama yang menjadikan seseorang bisa berlipat-lipat dapatkan pahala, walaupun mungkin amalannya sama. Yang kedua, apa yang kedua? Sebab kedua selain ikhlas, ittiba'ur Rasul, jelas. Semakin dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dia beramal saleh, semakin besar pahalanya. Makanya pasti beda 2 rakaat yang dilakukan oleh orang awam ketika dia sholat dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh ulama. Kenapa beda? Ulama tahu ketika dia sholat ilmunya, betul ya? Tata cara sholat yang benar, bagaimana rukun sholat, syarat sah sholat, kewajiban sholat, bagaimana sholatnya agar mendapatkan pahala besar, khusyuknya dipertahankan, kan gitu. Sama-sama sholat 2 rakaat loh, subhanallah. Bisa jadi yang satu bisa dapatkan 10, yang satu dapatkan 700. Salah satu sebabnya karena ittiba'ur Rasul. Semakin mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beda pasti. Ibadahnya seorang ulama dengan ibadahnya orang awam biasanya beda. Biasanya apa? Berbeda. Ini sebab kedua. Yang ketiga. Sebab ketiga yang menjadikan bisa beda-beda dapatkan pahala. Dilakukan pada tempat atau waktu yang mulia. Dilakukan pada tempat atau waktu yang
mulia. Dilakukan pada tempat atau waktu yang apa? Mulia. Antum baca subhanallah pada bulan sekarang nih, bulan Muharram, berbeda pahalanya ketika antum baca subhanallah di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Muharram termasuk Ashhurul Hurum, bulan haram. Kita sholat malam di bulan Ramadan, pahalanya berbeda ketika sholat malam di selain Ramadan. Kenapa? Keistimewaan Ramadan. Kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram berbeda dengan sholat 2 rakaat di Masjid Al-Aziz. Kita sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi berbeda dengan sholat 2 rakaat di masjid selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kan gitu. Dilakukan pada waktu atau tempat yang apa? Asyraf, mulia. Yang mulia. Nah, perhatikan nih. Maka Ashhurul Hurum, bulan Ramadan, kemudian tempat-tempat seperti apa? Di Mekah, di Masjidil Haram, di tanah haram, itu beda pasti, subhanallah. Berbeda kata para ulama. Karena kemuliaan dari tempat atau waktu tersebut. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, di antara sebab yang menjadikan berbedanya pahala satu dengan yang lain, karena kemuliaan dari orang tersebut. Karena kemuliaan dari orang apa? Tersebut. Karena kemuliaan dari orang tersebut. Contoh, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Al-Ahzab ayat 31. Atau dari 30 lah. 30 dan 31 lebih jelas. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin. May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji dengan nyata, perbuatan dosa dengan nyata. Istri Nabi buat dosa. Na'udzubillah. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka azabnya akan dikalikan lipat. Na'udzubillah. Azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Lanjutannya apa? Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihah. Dan barang siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebaikan. Istri-istri Nabi mengerjakan amal saleh. Taat pada Allah, taat pada Rasul, mengerjakan amal saleh. Apa kata Allah? Nu'tiha ajraha marratain. Kami berikan 2 pahala untuknya. Berarti beda ya. Ketika istri Nabi berbuat amal saleh dengan selain istri Nabi berbuat apa? Amal saleh. Kenapa? Karena kedudukan istri Nabi yang berbeda jelas. Kedudukan ummahatul mu'minin itu dalam pandangan Allah jelas berbeda. Wa atadna laha rizqan karima. Dan niscaya kami akan berikan pahala, kami akan sediakan rezeki yang mulia bagi kalian. Sebagian ulama mengatakan rezeki yang mulia menjadi istri Nabi dunia dan akhirat. Istri Nabi dunia dan akhirat. Ini yang saya katakan tadi. Seorang yang terpandang misal, dipandang oleh manusia, mungkin karena alimnya, berilmu tentang ilmu agama, mungkin karena manusia menghormatinya. Kalau orang ini berbuat dosa, dosanya apa? Lebih Allah berikan tuh, lipat gandakan. Tapi kalau orang ini berbuat amal saleh, dia akan dapat apa? Lebih pula. Karena kedudukan dan kemuliaan orang tersebut. Macam-macam. Bisa karena ilmunya, bisa karena dia banyak memberikan kebaikan kepada orang, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari 10 keutamaan ikhlas ini. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan bagi diri kita untuk selalu ikhlas di dalam amal soleh kita. Allahumma amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ikhlas seperti yang bagaimana ketika seorang istri melihat suami yang setiap waktu bermaksiat
Diingatkan sudah baik secara marah atau baik-baik dan pada akhirnya lelah dan diam. Ini bukan ikhlas ini maksudnya ya. Ini mungkin masuk kepada ridha, sabar. Ridha akan takdir Allah, sabar. Saya jawab secara umum karena saya nggak tahu maksiatnya apa dan seterusnya. Ketika seorang suami berbuat kemaksiatan, dosa, istri mengetahuinya kemudian mengingatkan, menasehati, mendakwahkan suaminya. Ketika suami mendengar, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Ketika suami tidak mendengar, lepas kewajiban bagi seorang istri. Kenapa? Karena istri tidak ditanya tentang apa perbuatan suami. Berbeda ketika dibalik. Berbeda ketika dibalik. Istri yang melakukan perbuatan maksiat dosa, suami berkewajiban untuk mengubahnya. Salah satu mengubahnya dengan tangannya. Tangannya dengan apa? Kekuatannya jelas. Kenapa? Karena suami akan ditanya tentang perbuatan anak dan istrinya. Kan gitu. Maka kewajiban ukhtil karimah yang bertanya, akhwat ini, nasihati dengan cara yang baik, tunjukkan akhlakul karimah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan hidayah kepada suaminya. Tambah tunjukkan kebaikan. Tambah tunjukkan apa? Kebaikan kepada suaminya, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla bukakan hatinya untuk menerima hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh keluar dari materi. Bila ada waris yang dibagi rata atas kesepakatan anak-anak dan ada salah satu anak yang ingin pembagian secara syar'i, apakah anak tersebut harus menerima harta yang nilainya sama tersebut atau menolaknya? Dia harus usahakan dulu semaksimal mungkin agar pembagian tersebut sesuai dengan syar'inya. Kalau dia nggak bisa jelaskan, datangkan seorang ustadz yang memang pakar dalam bidang faraid atau ahli waris tersebut, sehingga menjelaskan kepada keluarganya yang syar'i seperti ini. Harus ada usaha yang maksimal dulu. Harus ada usaha yang maksimal. Kalau dia sudah datangkan seorang ustaz, sudah datangkan macam-macam, sudah doa kepada Allah, tetap masih seperti ini, lepas dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Semoga Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan hidayah kepada keluarganya tersebut. Tapi kalau ternyata dia belum belum berusaha secara maksimal, maka coba usahakan dulu untuk semaksimal mungkin memberikan hidayah al-bayan, penjelasan kepada keluarganya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ketika Allah timpakan ujian yang terasa berat bagi diri kita, saat kita berusaha untuk ikhlas dan bersabar. Ini ikhlas bahasa Indonesia ya, bukan ikhlas bahasa Arab nih. Karena kalau ikhlas bahasa Arab tadi nyambungnya sama masalah apa? Ibadah, amal saleh. Berusaha untuk ikhlas dan bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, tak jarang bisa membuat kita menangis meneteskan air mata. Apakah tangisan kita itu dapat mengurangi keikhlasan kita, Ustadz? Terkadang tangisan itu yang dapat membuat kita lebih tenang. Enggak. Tidak. Selama tangisannya tersebut bukan karena tidak ridho kepada Allah. Perhatikan. Kalau tangisannya karena tidak ridho akan takdir Allah, kalau tangisannya karena tidak sabar akan takdir yang Allah berikan, ini bahaya. Tapi kalau tangisannya itu karena memang manusiawi, Nabi SAW menangis ketika anaknya meninggal, Ibrahim, betul ya? Sahabat ketika melihat, oh ya Rasul, apakah engkau menangis juga? Maka Rasul mengatakan ini tangisan rahmat, kata Rasulullah. Ini tangisan rahmat. Ada sebagian ulama ketika anaknya meninggal nggak nangis. Loh, berarti hebatan mana? Nabi apa ulama ini? Nabi. Kenapa? Nabi bisa menggabungkan antara manusiawi dengan syar'inya. Manusiawinya apa tadi? Nangis. Syar'inya apa? Ridho akan takdir Allah. Ini jelas lebih afdal kata para ulama. Ini hebatnya ya. Kalau kita mungkin mikirnya apa? Oh yang enggak nangis lebih afdal. Gitu ya. Nabi SAW bisa menggabungkan antara manusiawinya, nangisnya, dengan syar'inya. Harusnya seperti apa yang disebutkan Allah. Betul? Paham jawabannya? Daripada seorang ulama mungkin yang tidak menangis sama sekali, dia jelas ridho akan takdir Allah. Tapi dia belum tentu bisa menggabungkan dua hal yang digabungkan oleh Nabi. Bisa difahami? Ini luar biasa, Masya Allah.
Maka kalau tangisannya tersebut karena memang manusiawi, bahkan karena tangisannya tersebut menjadikan dia takut kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, wah luar biasa, tangisan ini yang luar biasa nih, yang diharapkan oleh semua orang, kan gitu. Nah, maka dilihat jangan sampai apa, hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya menunjukkan kepada keburukan. Intinya itu sebenarnya. Jangan sampai hatinya kemudian suudzon kepada Allah, hatinya kemudian apa, berburuk sangka kepada Allah, tidak ridha akan takdir Allah, lisannya sampai kemudian apa, meratap, mungkin perbuatannya sampai meratap. Oh, ini bahaya. Tapi kalau hanya menangis karena manusiawi, Allah berikan ujian cobaan, apalagi kalau tangisannya kemudian ditambah dengan rasa takutnya kepada Allah, dia ingat tentang dosa-dosanya, dia menengadahkan tangannya ke langit doa kepada Allah, wah ini luar biasa, masya Allah. Malah intinya jangan sampai hati, lisan, dan amal perbuatan kita mengarah kepada keburukan. Itu intinya sebenarnya. Tapi kalaupun menangis, ini manusiawi kata para ulama, selama tangisannya tidak mengarah kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita juga nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.